Jadi ayah yang sukses itu bagaimana? Bapak yang sukses itu bagaimana? Bapak yang sukses mendidik anaknya bagaimana? Engkau besarkan fisik anakmu, engkau sekolahkan dia tinggi-tinggi, engkau sekolahkan sampai ke luar negeri, tapi pikirannya dirampok di sekolahnya dengan pikiran liberal. Jauh-jauh sekolah ke luar negeri, pulang ke kampung halaman menegakkan hukum jahiliyah. Jauh-jauh sekolah, kuliah, pulang ke kampung halaman menegakkan hukum kapitalisme. Dirampok anak-anak kita otaknya, sehingga pulang ke kampung halaman tidak ada ilmu agama yang didapatkan. Jurusan ilmu ekonomi. Untuk apa jurusan ilmu ekonomi? Tapi jadinya jadi seperti Qarun. Untuk apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bersyukur kepada Allah dengan sama-sama kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang begitu banyaknya. Orang-orang banyak menyangka nikmat itu adalah uang. Memang uang bisa membeli rumah, tapi uang tidak bisa membeli isi rumah, artinya keluarga di dalam rumah itu. Memang uang bisa membeli makan, tapi tak bisa dengan uang untuk membeli nafsu makan. Uang bisa membeli dokter, tapi kesehatan tak bisa dibeli dengan uang. Asuransi bisa dibeli dengan uang, tapi keselamatan tak bisa dibeli dengan uang. Maka daripada itu, bersyukurlah kita kepada Allah atas segala limpahan rahmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Salawat beriringkan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat pengurus masjid, orang-orang tua kami, para tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda hijrah Selingga, jamaah Masjid Miftahul Jannah, kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, yang besar tidak dihimbau gelar, yang kecil tidak disebutkan nama. Insya Allah kita semua mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf Pak Haji, bapak ibu-ibu, mungkin malam ini ada yang jadual makan malam keluarga bersama, tapi sudah maghrib ini kita duduk-duduk bersama di sini. InsyaAllah ada ilmu yang bisa kita amalkan, InsyaAllah ada manfaat yang bisa kita dapatkan, dan lebih daripada itu kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala.
Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah diteliti Bapak Ibu, ada perkumpulan di dunia ini, setelah diteliti, kenapa banyak remaja-remaja kita, pemuda-pemuda kita melakukan kejahatan, banyak terjadi kerusakan kepada anak-anak muda kita. Setelah diteliti dan setelah ditelusuri, ternyata akar permasalahannya adalah ayah yang tidak amanah. Maka Bapak Ibu, di dalam kitab Tuhfatul Maulud itu dijelaskan bahwasanya banyak terjadi kerusakan pada remaja-remaja kita, banyak terjadi kenakalan pada remaja-remaja kita. Setelah ditelusuri, ternyata akar permasalahannya, sebab permasalahannya adalah ayah yang tidak amanah. Maka daripada itu, tema kita pada kesempatan ini adalah yang sudah menjadi ayah, baik pun yang akan menjadi seorang ayah. Setelah diteliti, ini Bapak Ibu ya, setelah ditengok, ternyata di dalam Al-Quran itu ada sekitar 17 ayat yang bercerita antara dialog orang tua dengan anak. Ada berapa? 17 ayat dialog atau komunikasi antara orang tua dengan anak. Ternyata Bapak Ibu, ada 16 ayat, ada 14 ayat dialog antara bapa dengan anak. Cuma ada 2 ayat yang menceritakan dialog atau percakapan antara ibu dengan anak. Ternyata kalau kita tengok di dalam Al-Quran, perbandingannya dialog antara bapa dengan anak dengan dibandingkan dialog antara ibu dengan anak, ternyata 14 dibanding 2. Maka konsep dalam Al-Quran yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, mestinya yang banyak bersentuhan dengan anak, yang banyak dialog dengan anak, yang banyak bercakap dengan anak, yang banyak berkomunikasi dengan anak, mestinya siapa? Bapa, ayah, bukan ibu. Karena di dalam Al-Quran ada sekitar 14 ayat yang menceritakan dialog antara bapa dengan anak. Cuma 2 ayat yang menceritakan dialog antara emak dengan anak. Maka banyak terjadi kenakalan remaja, banyak terjadi anak-anak kita buat geng motor, kebut-kebutan, mabuk-mabukan. Banyak yang masuk penjara karena narkoba. Setelah ditelusuri, ternyata permasalahannya adalah apa? Ayah bisu, bapak bisu. Apa artinya? Ayah yang tak pandai bercakap dengan anak, ayah yang tak pandai berdialog dengan anak. Kalau kita telusuri, banyak anak-anak ketika dia pulang ke rumah, dia tandak berjumpa dengan bapaknya, dia tandak bercakap dengan ayahnya. Karena apa? Dia hafal yang dibicarakan oleh ayahnya cuma itu-itu saja. Seperti orang yang tak pandai bercakap dengan anak. Maka daripada itu, judul ceramah pada kesempatan yang berbahagia ini, untuk kalian wahai pemuda yang belum menikah, untuk kalian yang masih punya ayah, materi ini, ceramah ini, tujuannya bukan untuk menjatuhkan seorang ayah. Materi ini tujuannya bukan untuk menjatuhkan ayah kalian. Siapapun ayah kalian, siapapun bapak kalian, maka dia tetap harus kita minta redonya, dia tetap harus kita minta ampunannya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wala
fala takullahuma uffin wala tanharhuma. Jangan sekali-kali engkau mengatakan ah kepada mereka. Jangan sekali-kali engkau membantah mereka. Untuk kalian wahai para pemuda yang akan menjadi ayah, ingat, menikah tidak cukup hanya dengan modal kerja dan cinta. Orang-orang banyak mengatakan sebelum menikah modal yang utama adalah kerja dan cinta. Tidak, bukan itu. Sebelum menikah banyak modal yang harus kalian persiapkan. Lihat Bapak Ibu, laporan di kantor KUA di Dabok Singkep selama pandemi ini dan selama ini ternyata banyak terjadi perceraian, ternyata banyak yang pisah. Maka saya menyarankan kepada wahai kalian para pemuda, sebelum menikah kalian harus khatam fikih bab nikah. Sebelum menikah kalian harus paham psikologis perempuan. Sebelum menikah kalian harus tahu ilmu tentang menikah. Mengapa? Karena itu sangat penting yang harus dimiliki oleh seseorang sebelum dia menikah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak ayah yang tak pandai bercakap dengan anaknya. Banyak anak-anak ketika pulang ke rumah, orang bapaknya pulang kerja, dia memilih tanda berjumpa dengan bapaknya. Karena apa? Dia hafal yang dibicarakan oleh bapaknya itu-itu saja. Kalau tak marah, perintah. Seperti ayah, seperti orang yang tak pandai bercakap dengan anak. Tapi kalau dia berbual di kedai kopi, pandai pula. Tapi ketika dia berbicara dengan anak, dia tak pandai. Wahai para ayah, anak laki-lakimu perlu sentuhan jiwa naluri kelelakian. Jangan sampai anak-anak laki-laki kita hilang naluri kelelakiannya, hilang jiwa kelelakiannya karena kurang sentuhan daripada bapaknya. Coba kita lihat Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sekarang ini banyak anak laki-laki kita besar jadi banci, besar jadi bencong. Maka sekarang banyak anak laki-laki jadi gay. Banyak sekarang anak laki-laki kita jadi homo. Banyak sekarang anak laki-laki kita suka laki-laki sama laki-laki. Karena apa? Jiwa kelelakiannya kurang. Kurang sentuhan naluri kelelakiannya dari bapaknya. Betul Bapak Ibu? Betul? Sehingga anak laki-laki kita kurang berdialog sama bapaknya, lebih dekat sama ibunya, maka naluri kelelakiannya kurang. Sudahlah begitu, lihatlah Bapak Ibu, di sekolah-sekolah TK, mana lagi kita ketemu guru laki-laki? Tidak ada. Tengok di sekolah-sekolah SD, mana yang paling banyak? Guru laki-laki atau guru perempuan? Guru perempuan. Kita lihat di sekolah SMP, mana yang paling banyak? Guru laki-laki, guru perempuan? Perempuan. Kalau sudah seperti ini Bapak Ibu, maka hilanglah naluri anak kelelakian kita. Maka daripada itu, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi ayah yang sukses itu bagaimana? Bapak yang sukses itu bagaimana? Bapak yang sukses mendidik anaknya bagaimana? Engkau besarkan fisik anakmu, engkau sekolahkan dia tinggi-tinggi, engkau sekolahkan sampai ke luar negeri, tapi pikirannya dirampok di sekolahnya dengan pikiran liberal. Jauh-jauh sekolah ke luar negeri, pulang ke kampung halaman menegakkan hukum jahiliyah. Jauh-jauh sekolah, kuliah, pulang ke kampung halaman menegakkan hukum kapitalisme. Dirampok anak-anak kita otaknya, sehingga pulang ke kampung halaman tidak ada ilmu agama yang didapatkan.
jurusan ilmu ekonomi. Untuk apa jurusan ilmu ekonomi? Tapi jadinya jadi seperti Qarun. Untuk apa jurusan ilmu pengetahuan hukum? Tapi jadinya jadi seperti Fir'aun. Maka ayah yang sukses itu bagaimana Bapak Ibu? Ini evaluasi untuk kita semua. Ini manfaat untuk kita semua. Di dalam surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala menceritakan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Am kuntum syuhada idh hadara Yaqubal maut idh qala li bani ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Nabi siapa ini Bapak Ibu? Nabi Yaqub. Nabi Yaqub diberikan cobaan oleh Allah luar biasa. Diberikan cobaan kepada dirinya, diberikan cobaan kepada anak-anaknya. Tapi Nabi Yaqub lulus dalam ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Namun sebelum Nabi Yaqub wafat, ketika Nabi Yaqub menjelang sakratul mautnya, dikumpulkan anak-anaknya. Anak-anaknya semua dikumpulkan. Ini adalah evaluasi terakhir. Ini adalah ujian terakhir. Kalau anak-anaknya lulus dalam menjawab pertanyaan daripada ayahnya Nabi Yaqub, maka Nabi Yaqub lulus menjadi seorang ayah. Apa kata Nabi Yaqub? Am kuntum syuhada idh hadara Yaqubal maut. Pernahkah engkau mendengar? Pernahkah engkau memperhatikan ketika Nabi Yaqub menjelang sakratul mautnya? Apa kata Nabi Yaqub? Ma ta'buduna min ba'di. Pertanyaan Nabi Yaqub kepada anak-anaknya, dikumpulkan anak-anaknya. Kata Nabi Yaqub, wahai anak-anakku, apa yang kalian sembah setelah bapak meninggal? Masya Allah. Apa yang kalian sembah setelah bapak meninggal? Di sini adalah ujian terbesar. Di sini adalah ujian terakhir. Kalau anak-anak Nabi Yaqub lulus dalam menjawabnya, berarti Nabi Yaqub lulus dalam mendidik anak-anaknya. Maka dijawablah oleh anak-anak Nabi Yaqub. Ini adalah indikator. Ini adalah contoh bahwasanya seorang ayah dikatakan sukses dalam mendidik anak-anaknya, maka tiga inilah indikatornya. Dijawablah oleh anak-anak Nabi Yaqub. Yang pertama adalah qalu na'budullah. Apa katanya? Kami menyembah Tuhan ayah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, di sini ada ayat yang perlu kita garis bawahi, yang perlu kita dalami, yang perlu kita pahami bersama. Anak Nabi Yaqub tak pernah menjawab nahnu na'budullah. Dia tak menjawab kami menyembah Allah Subhanahu wa taala, tidak. Tapi apa jawabannya? Kami menyembah Tuhan ayah. Apa artinya Bapak Ibu? Apa maknanya? Artinya anak Nabi Yaqub sukses dididik oleh ayahnya, dan ayahnya sukses mengenalkan kepada anak-anaknya siapa Tuhannya. Coba kita lihat Bapak Ibu, anak-anak kita sudah kenal tidak siapa Tuhannya? Anak-anak kita sudah tahu tidak siapa Tuhannya? Man arafa rabbahu arafa nafsahu. Barang siapa yang mengenal Tuhannya, maka dia akan mengenal dirinya. Coba tanyakan kepada anak-anak kita. Coba Bapak Ibu tanyakan kepada anak-anak kita.
Sudah kenalkah dia siapa Allah? Sudah kenalkah dia siapa Tuhannya? Kita besarkan fisik anak kita, kita besarkan badan anak-anak kita, tapi dia tak tahu tentang ilmu agama, tapi dia tidak tahu haram dan halal dalam beragama ini. Sehingga apa? Pulang dia dari kuliah, pulang dia dari sekolah jadi koruptor, pulang dia jadi maling, pulang dia jadi penipu. Karena apa? Kita tak mengenalkan kepada anak kita siapa Tuhannya. Anak-anak Nabi Yakub bukan hanya menjawab itu, dia menjawab, na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Kami bukan menyembah ya Tuhan ayah, kami menyembah Tuhan kakek Ibrahim, Tuhan kakek Ismail, Tuhan kakek Ishak. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita nak tahu anak itu sukses dididik oleh ayahnya, maka lihatlah yang pertama. Maka lihat Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, anak-anak kita bangga tidak dia dengan bapaknya? Kalau dia sudah tak bangga dengan bapaknya, tak jadi panutan dirinya, maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia tak punya panutan dalam hidupnya. Maka kalian wahai para perempuan, jikalau kalian membanggakan bapak kalian, jikalau kalian menjadikan bapak kalian sebagai panutan, maka dia akan mencari jodoh laki-laki yang seperti ayahnya, karena dia menjadikan ayahnya sebagai panutannya. Tapi tengoklah sekarang, apakah anak-anak kita dijadikan ayahnya sebagai panutan dalam hidupnya? Tapi mohon maaf Bapak Ibu, yang terjadi apa? Ayah bisu, ayah yang tak pandai berbicara dengan anaknya, ayah yang tak pandai berkomunikasi dengan anaknya. Jawaban yang pertama, lulus ujian, kami menyembah Tuhan ayah. Jawaban yang kedua, ini yang menunjukkan bahwasanya Nabi Yakub lulus atau tidak dalam mendidik anak-anaknya. Yang kedua, na'budu ilahaka. Yang kedua, ilahan wahidah. Kami bukan hanya tahu menyembah Tuhan ayah, kami bukan hanya tahu menyembah Allah, tapi kami menyembah cuma satu itu saja, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kami tak akan menyekutukannya, kami tak akan menduakannya. Coba kita lihat Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, bagaimana Nabi Yakub mendidik anak-anaknya, tidak menduakan Allah Subhanahu wa taala, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Apa gunanya anak hebat? Apa gunanya anak jadi pejabat? Apa gunanya anak hebat, gajinya besar, tapi menduakan Allah Subhanahu wa taala? Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah takkan mengampuni dosa syirik, dan Allah akan mengampuni dosa selain syirik. Coba tanyakan kepada anak-anak kita, apakah dia menduakan Allah Subhanahu wa taala? Apakah dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala? Apakah ada selain Allah yang dia sembah? Apakah ada selain Allah yang dia pohon, yang dia minta? Apakah ada selain Allah yang dia takuti? Tapi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak orang pulang haji, pergi haji, balik haji syirik lagi. Pergi haji mengatakan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Mulai hari ini aku takkan pernah menduakanmu ya Allah. Pergi ke Mekah, bawa batu sampai ke kampung halaman dijadikan jimat. Pergi ke Mekah, balik kampung halaman syirik lagi.
Tapi Nabi Ya'qub sukses dalam mendidik anak-anaknya. Jawabannya, kami bukan hanya menyembah Tuhan ayah, tapi kami takkan menduakan Tuhan ayah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ada dosa besar di antara dosa-dosa yang lain. Dosa yang paling besar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan yang pertama adalah al-isyraku billah. Menduakan Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat anak-anak kita Bapak Ibu. Ketika dia sakit, pergi ke sini tak sembuh, pergi ke sini tak sembuh, adakah dia datang ke dukun minta supaya disembuhkan? Ketika anak-anak kita susah mencari nafkah, di sini tak dapat, di sini tak dapat, adakah dia pergi ke dukun, ke pesugihan minta rezeki, minta dilancarkan rezekinya? Untuk apa kita solat tapi kita menduakan Allah Subhanahu wa taala? Untuk apa kita menyembah Allah Subhanahu wa taala tapi juga kita menduakan Allah Subhanahu wa taala? Tapi jawaban anak-anak Nabi Ya'qub, kami tidak akan pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kami tidak akan pernah menduakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, jawaban anak-anak Nabi Ya'qub ini adalah jawaban terakhir. Yang pertama sudah dijawab, yang kedua sudah dijawab, yang ketiga sudah, ini akan dijawab. Apa jawabannya ketiga? Bukan hanya bisa menyembah Allah, bukan hanya bisa tidak menduakan Allah, tapi jawabannya wa nahnu lahu muslimun. Bukan hanya pandai solat, bukan hanya pandai tidak menduakan Allah, tapi yang ketiga katanya, ayah, kami siap berjuang untuk agama Allah ayah. Kami siap berkorban ya ayah, seperti ayah berkorban untuk agama Allah. Kami siap berjuang dengan tetes darah penghabisan, sampai harta kami perjuangkan seperti ayah berjuang untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu, tanyakan kepada anak-anak kita, kalian, wahai para pemuda, rasakanlah, coba tanyakan kepada diri sendiri, saya sudah tidak berjuang untuk Allah Subhanahu wa taala. Apa gunanya bisa solat? Apa gunanya tak pandai menduakan Allah Subhanahu wa taala, tapi tak mau berjuang untuk agama Allah Subhanahu wa taala? Tapi tidak pandai untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala karena dididik anak-anak kita takut kepada sesuatu, takut tak dapat jabatan, takut tidak dapat rezeki, sehingga tidak ada perjuangan di dalam dirinya untuk berjuang menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya jalan yang kita tempuh itu seperti apa? Jalan yang kita minta itu seperti apa? Kita ini ketika solat kita baca Bapak Ibu, tapi kita tak mau menghayati, mentadaburi apa yang kita baca. Bukankah ketika solat kita semua membaca ihdinas siratal mustaqim? Bukankah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus ya Allah. Tapi ingat, kita minta setelah itu siratal ladzina an'amta alaihim. Kami juga minta ya Allah, kami minta jalan petunjuk itu ya Allah. Seperti apa? Seperti petunjuk jalan yang telah Engkau berikan kepada mereka nikmat. Siapa itu? Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin,
yang kami minta setiap kami solat, yang kami minta ketika kami membaca Al-Fatihah, cuma itu ya Allah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak orang yang solat tapi dia tak tahu apa yang dia baca. Banyak orang yang solat tapi dia tidak pahami apa dia yang baca. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala pernah menyinggung kita di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala pernah memberitahu kita di dalam Al-Quran. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Wala takun minal ghafilin. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kamu lagi solat, jangan kamu itu jadi orang yang lalai. Artinya Bapak Ibu, banyak orang yang solat tapi dia tak tahu apa yang dia baca. Banyak orang yang solat tapi dia tak faham apa yang dia baca. Maka setidaknya ketika imam membaca, kita menyimak, kita paham apa yang dibaca oleh imam itu. Sebenarnya apa yang dibacakan oleh imam itu? Jangan sampai yang dibaca oleh imam kita tak dengar, apalagi yang dibaca oleh imam kita tidak tahu. Akhirnya pikiran kita melayang kemana-mana. Sebenarnya yang kita minta ketika solat itu, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus ya Allah. Jalan yang lurus yang bagaimana? Maka ditafsirkan di dalam ayat yang lain, maksud siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang lurus itu ya Allah, seperti yang Engkau telah berikan kepada mereka jalan itu ya Allah. Siapa itu? Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Jadi Bapak Ibu, nanti di akhirat cuma 4 golongan ini yang selamat. Cuma berapa? 4 golongan ini. Inilah yang kita minta ketika salat. Selain 4 ini tak selamat. Minan nabiyyin, ya Allah, jadikan kami ya Allah, berikan kami petunjuk ya Allah, berikan kami jalan ya Allah seperti jalannya para nabi. Wasiddiqin, ya Allah, berikan kami hidayah ya Allah, berikan kami petunjuk ya Allah, berikan kami jalan ya Allah seperti jalannya para siddiqin, orang yang membenarkan Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Yang pertama para nabi. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, berikan kami ya Allah petunjuk seperti petunjuknya nabi. Kita ini Bapak Ibu, remaja-remaja kita ini sekarang sudah dirusak pemikiran mereka, sudah dirusak otak mereka, sudah dirusak. Coba lihat Pak, Nabi itu kalau nyisir rambut, belah tengah, belah tepi, ke belakang. Ya Bapak Ibu, ya para pemuda PHS, Nabi itu kalau nyisir rambut, belah tengah, belah tepi, sisir ke belakang, atau tegak-tegak. Pernah tak ayah kita ngajarkan? Pernah tak guru ngaji kita ngajarkan? Pernah tak orang tua kita ngajarkan? Nak, nyisir rambut ya, gini nyisir rambutnya ala Rasulullah. Kalaupun dia tak ngikut, mestinya dia setidaknya dia tahu, oh begini cara Rasulullah menyisir. Bagaimana Bapak Ibu nanti kita ini jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada Nabi Muhammad, suka kepada Nabi Muhammad, mengidolakan Nabi Muhammad. Bagaimana nak mengidolakan sementara kita tak tahu Nabi ini kebiasaannya bagaimana? Dulu Nabi ketika di Mekah nyisir rambut ke belakang, karena orang musyrik belah tengah. Jadi Nabi ngikut ke belakang, karena ahlul kitab nyisir rambut ke belakang.
Setelah sampai di Madinah, orang musyrik tambah habis, orang musyrik semakin berkurang, akhirnya Nabi pakai belah tengah. Pernah tak kita ajarkan kepada anak-anak kita, begini cara nyisir rambut? Bagaimana cara Nabi berjalan? Pernah tak kita mengajarkan kepada anak-anak kita? Nak, jalanlah seperti jalannya Nabi. Bagaimana cara Nabi berjalan? Nabi berjalan, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jalannya cepat. Nabi itu kalau berjalan cepat macam berlari. Karena Nabi sangat menghargai waktu. Coba sekarang tengok orang-orang kita kalau berjalan, ya Allah, tunggang langgang nengok ke atas, dari masjid ke rumah setengah jam baru sampai. Nabi kalau berjalan cepat, karena apa? Menghargai waktu. Lihat Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rambut. Nabi itu rambutnya seperti apa? Dulu orang-orang kita suka nyemir rambut warna merah. Karena yang mulai adalah orang kafir, semua ngikut. Padahal semir rambut warna merah itu, tapi pakai inai, tapi pakai daun pacar, itu adalah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi karena yang mulainya adalah orang kafir, kita ngikut. Padahal itu adalah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, orang kafir pakai celana lebar ke bawah. Namanya apa? Celana apa? Celana apa namanya itu? Gombreng ya? Komprang ya. Dulu lagi ngetren karena yang mulainya adalah orang kafir, celana lebar ke bawah, semua ngikut lebar ke bawah. Betul Bapak Ibu? Sekarang mulai datang tren baru. Yang mulainya siapa? Yahudi. Yang mulainya siapa? Nasrani. Yang mulainya siapa? Artis K-pop. Kuncup ke bawah, di atas mata kaki. Padahal celana di atas mata kaki itu adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena yang mulainya adalah orang kafir, karena yang mulainya adalah orang Yahudi, orang Nasrani, kita ngikut. Padahal itu adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sekarang ini yang terjadi oleh kita, anak-anak kita, dia kehilangan panutan, dia kehilangan arah. Mestinya fashion siapa yang mesti kami ikut? Mestinya gaya siapa yang mesti kami ikut? Tak punya panutan, tak punya arahan. Maka benar memang Nabi dulu pernah bersabda, kata Nabi, la tattabi'anna sunana min qablikum shibron bi shibrin zira'an bi zira'in hatta law salaku juhra dabbin la salaktumu. Qila wa man hum ya Rasulullah? Al yahud wan nasara. Dulu Nabi pernah mengatakan, kata Nabi, kalian umatku nanti akan mengikuti jejak-jejak orang-orang jahiliyah sebelum kalian. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, mereka masuk dalam lubang biawak, kalian ikut. Para sahabat bertanya, itu ulah siapa ya Rasulullah? Kalau bukan Yahudi dan Nasrani, siapa lagi? Jadi Bapak Ibu, yang kita minta, makanya kenapa selama ini solat tak mudeng-mudeng? Kenapa selama ini solat tak sadar-sadar? Mungkin kurang penghayatan ketika kita membacanya. Mungkin kurang mentadaburi ketika membacanya. Mungkin kurang mendalami ketika membacanya. Mungkin ketika membacanya pikiran kita sibuk dengan duniawi. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa di dalam rukun salat itu ketika takbiratul ihram tak boleh takbiratul ihram dalam hati, harus Allahu Akbar. Kenapa?
Karena pada saat itulah ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, maka seluruh yang ada di dunia ini kecil, masalah hutang kecil, masalah dunia kecil, masalah sakit kecil, seluruh kecil. Yang besar hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah ketika salat itu, ya Allah, tunjukkan kami ya Allah, berikan kami jalan ya Allah, seperti jalannya para nabi, seperti hidupnya para nabi, seperti gayanya para nabi, seperti petunjuknya para nabi. Yang kedua, siddiqin, orang-orang yang membenarkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Siapa mereka? Mereka bisa jadi mereka adalah para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah wasyuhada, orang-orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kami memohon ya Allah agar kami jadi seperti mereka para syuhada, orang yang mati berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah kita mengajarkan anak-anak kita, nanti kalian berjuanglah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian berjuang, kalian akan mendapatkan syuhada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah wassalihin, jadi orang-orang soleh. Nak jadi yang pertama Nabi, kita mungkin susah. Nak jadi para sahabat, mungkin kita susah. Nak mati syahid, ya Allah, kena corona pun takut, apalagi nak mati syahid. Yang kita bisa harapkan cuma yang empat inilah. Apa itu? Ya Allah, jadikan kami orang-orang soleh. Harus senang Pak, tak bisa payah. Nabi tak mungkin, sahabat tak pernah ketemu sama Nabi. Nak mati syahid, takut. Yang keempat itulah bisa kita harapkan, jadi orang soleh. Nah sekarang kita nak jadi orang soleh susah. Jadi orang soleh. Orang soleh itu bagaimana? Orang yang selalu menjaga hatinya, orang yang selalu menjaga amalnya. Kalau dia plusnya lagi, jadi orang yang muslih. Bukan hanya memperhatikan ibadahnya saja, bukan hanya mengurus hatinya saja, tapi juga berdakwah untuk orang lain. Itulah yang kita harapkan ketika kita sholat. Maka berdoa kepada Allah, minta kepada Allah, terutama ketika kita sholat, agar dijadikan kita seperti Nabi, para sahabat, orang yang mati syahid, yang syuhada jalan Allah, kemudian orang-orang yang soleh. InsyaAllah mudah-mudahan kita semua senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Bapak Ibu, remaja-remaja kita ini senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Permintaannya itu tak banyak-banyak Pak. Nak dukung remaja-remaja ini Pak, Bapak tak ngasih kota infak pun tak masalah Pak, ya Bu. Tapi ketika mereka datang dari masjid ke masjid, apa yang bisa Bapak Ibu buat? Dukung mereka Pak, sokong mereka Pak. Bagaimana caranya? Ajak keluarga, ajak masyarakat, ayo kita datang ke masjid. Jadi mereka itu terasa bangga, semangat nak buat kegiatan ini. Ini Pak, ketika kita buat acara pergi di masjid ini, pergi surau ini, yang datang sekutil Pak ya. Dulu orang-orang tua kita nyuruh apa? Kalian wahai para pemuda, penuhkan masjid. Kalian bimbing masyarakat untuk pergi ke masjid. Ini sudah dibuat Pak. Kita tak perlu banyak-banyak Pak. Mungkin mereka pun tak butuh duit juga Pak. Tapi apa? Dukung mereka, sokong mereka. Ketika buat acara di masjid ini, ketika buat di acara masjid ini, dukung mereka, ajak masyarakat, ramaikan masjid. Supaya apa? Rupanya orang-orang tua di kampung halaman kami mendukung kami semua.
rekam ini. Nah, nanti potong, sebarkan. Begitu, Pak. Tak perlulah mereka ni untuk digitukan. Mereka sudah punya inisiatif sendiri, buat pergerakan sendiri untuk umat, untuk dakwah. Datang dari kampung satu ke kampung yang lainnya, keliling satu pekan yang lainnya. Kadang-kadang Pak datang ke Singkil Barat tu pakai bus. Itu pun nyari mobil susah betul. Tapi ketika datang, yang datang sikit, Pak. Bagaimana pemuda-pemuda kita ni merasa? Kami ni disokong oleh orang-orang tua, kami ni didukung oleh masyarakat. Setidaknya, Pak, setidaknya ketika khutbah Jumat sampaikan kepada masyarakat. Setidaknya ketika nak mulai acara hari itu sampaikan, umumkan di masjid, sampaikan kepada masyarakat. Kalau datang ramai-ramai, apa tak menggelegar semangat hati mereka ni, Pak? Ya. Itulah kita orang tua yang bisa dibuat untuk memberikan semangat kepada mereka. Insya-Allah mudah-mudahan terus istiqomah melakukan kebaikan ini sampai nanti, insya-Allah istiqomah sampai akhir hayat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih banyak atas waktu yang diberikan. Terima kasih Pak Haji. Ya, atas waktu yang diberikan. Mohon maaflah kalau ada kurang-kurang. InsyaAllah inilah yang bisa kita buat untuk sama-sama mensyiarkan agama Islam kita ini. Mudah-mudahan kami para pemuda Hijrah Selingga ini terus bersemangat, walaupun tak ada dapat apa-apa, tapi terus bersemangat karena ini di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.